Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Pesawat jenis ATR 42500 milik Indonesia Air Transport hilang kontak pada Sabtu siang. Pesawat diduga hilang kontak di kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat jenis ATR 42500 melayani rute Yogyakarta-Makassar dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan keterangan yang diterima dari GM Airnav Makassar, Kristanto, pesawat ATR dilaporkan hilang kontak ketika berada di wilayah Maros Pangkep. Pesawat diketahui membawa 10 orang dengan rincian 7 kru dan 3 penumpang. Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor SAR Makassar langsung mengerahkan tim pencarian dan pertolongan dengan sejumlah peralatan pendukung, antara lain mobil truk personil dan rescue car, serta 1 unit drone. Pada Minggu pagi, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan hilang kontak di wilayah Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Pencarian difokuskan di kawasan Puncak Gunung Bulu Saraung. Pesawat ATR 42500 diduga berada di puncak gunung setelah tim mendeteksi ada 1 titik merah dari udara. Insiden hilang kontak pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar menjadi perhatian serius otoritas penerbangan dan lembaga terkait. Sejumlah langkah tanggap darurat telah diaktifkan untuk memastikan seluruh proses pencarian dan penanganan berjalan sesuai dengan protokol keselamatan. Berikut akan kami sajikan kronologi hingga bagaimana perkembangan terkini operasi pencarian dalam slide-slide selanjutnya. Pemirsa, kita awali pemaparan hari ini dengan mengulas bagaimana kronologi pesawat ATR 42500 yang hilang kontak. Insiden ini terjadi pada kemarin hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 di siang hari, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Awalnya pesawat ini berangkat pada pukul 8 pagi. Selama perjalanan sekitar 1 jam 5 menit, pesawat ini masih bisa berkomunikasi dengan ATC Surabaya. Namun sekitar pukul 11.45 pesawat ini sudah diberikan approach untuk persiapan mendarat di Bandara Makassar. Nah, di dalam proses pendekatan ini, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya. Sehingga Air Traffic Control memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi. ATC selanjutnya menyampaikan ada beberapa instruksi lanjutan. Ini guna mengarahkan pesawat bisa kembali ke trajektori pendaratan yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Setelah penyampaian arahan terakhir oleh ATC, komunikasi dengan pesawat terputus atau lost contact. Menindaklanjuti kondisi tersebut, ATC langsung mendeklarasikan fase darurat atau distress phase sesuai dengan ketentuan dan juga protokol keselamatan penerbangan. Airnav Indonesia cabang Makassar area Terminal Service Center segera melakukan koordinasi dengan Rescue Coordination Center Basarnas Pusat serta Kepolisian Resor Maros melalui Kapolsek Bandara untuk bisa mendukung operasi pencarian dan juga pertolongan. Di waktu yang sama, pemirsa, Otoritas Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar juga melakukan kesiapsiagaan fasilitas dengan menyiapkan pembukaan crisis center di terminal keberangkatan sebagai pusat komando dan koordinasi informasi. Tidak hanya itu, Airnav Indonesia juga tengah menyiapkan Notice to Airmen atau NOTAM terkait dengan penyesuaian ruang udara dan kegiatan search and rescue. Sebenarnya, pemirsa, dari sisi keberangkatan, Otoritas Pengelola Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menegaskan kalau seluruh operasi penerbangan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan standar regulasi dan juga standar keselamatan penerbangan. Kita beralih ke slide selanjutnya, pemirsa, karena tentu kita sama-sama ingin tahu bagaimana dengan spesifikasi pesawat ATR 42500. Jadi berdasarkan data yang kami himpun dari situs resmi Indonesia Air, pesawat yang digunakan merupakan ATR 42500 dengan registrasi PKTHT yang dioperasikan oleh Indonesia Air Transport pemegang Air Operator Certificate 034. Jadi dalam operasi rutin, pesawat berada di bawah pengelolaan Indonesia Air Transport. Namun ketika kejadian, pesawat diaktifkan dalam skema sewa operasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun untuk unit pesawat ini diproduksi pada tahun 2000 dengan nomor seri 611. Ini dirancang untuk operasi regional serta misi charter dengan fleksibilitas yang tinggi.
Nah, pesawat ini memiliki kapasitas angkut hingga 46 penumpang di luar awak pesawat. Kalau misalnya dari aspek performa, ATR 42500 ini mampu mencapai kecepatan 556 km per jam dengan ketinggian jelajah maksimum hingga 7.620 meter serta daya jelajah hingga 2.037 km. Adapun konfigurasi mesin dan juga baling-baling generasi terkini ini mendukung efisiensi kinerja keandalan operasi serta juga optimalisasi konsumsi bahan bakar. Lalu yang menonjol juga dari pesawat ini desain dari kabin menggunakan material kelas atas yang memang dirancang agar bisa memberikan kenyamanan maksimal serta mendukung fungsi ruang kerja dan juga ruang konferensi di udara. Makanya sedang disewa oleh KKP karena memang dari spesifikasinya ini sangat mumpuni untuk melakukan bahkan rapat konferensi di udara. Nah, adapun series ATR 42500 ini terdaftar dalam program Part by Hour oleh Sabena yang menjamin kontinuitas pemeliharaan kesiapan armada dan juga kepatuhan terhadap standar kelaik udaraan. Jadi sebenarnya ini semuanya sudah terdaftar dalam kondisi baru dan juga selalu dioperasikan dalam kondisi yang layak sebelum terbang. Nah, kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Jadi kita tahu dalam pesawat yang diterbangkan kemarin dari Yogyakarta menuju ke Makassar ditumpangi oleh sejumlah awak. Total ada 10 orang yang berada di dalam pesawat. 10 orang tersebut terbagi atas 7 kru, 7 awak dan juga 3 penumpang. Kita akan sama-sama lihat satu persatu pemirsa. Ada 7 kru pesawat di sini. Yang pertama adalah Kapten Andi Dahnanto. Kemudian yang kedua adalah Second in Command First Officer Yuda Mahardika. Yang ketiga ada Flight Operation Officer Haryadi. Kemudian IOB Frankie Detanamal, IOB Junaidi. Kemudian ada 2 flight attendant. Flight attendant yang pertama namanya adalah Florencia Lolita. Dan flight attendant yang kedua adalah Esther Aprilita S. Sebenarnya kalau kita lihat dalam daftar manifest di informasi awal ini ada 11 orang yang diterbangkan di pesawat tersebut. Namun ternyata dari 11 orang tersebut dikonfirmasi hanya 10 yang naik. Jadi ada salah satu kru pesawat yang sempat diturunkan dan tidak mengikuti penerbangan menuju ke Makassar. Itu tadi kalau kru pesawat, sedangkan untuk penumpang ada 3 orang. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pesawat ini sedang dalam skema sewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Maka ketiga penumpang tersebut merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketiga pegawai ini juga sudah dikonfirmasi langsung dalam konferensi pers kemarin oleh Menteri KKP, di mana ketiganya adalah Deden Mulyana, Ferry Irawan, dan juga Yoga Naufal. Ini adalah ke-10 orang yang sedang berada di dalam pesawat ketika penerbangan dari Yogyakarta menuju ke Makassar. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Ya, tentunya hingga saat ini penyebab pasti dari hilang kontak pesawat masih dalam tahap investigasi KNKT. Ada salah satu dugaan awal yang menyebutkan bahwa pesawat ini sempat mengalami kejadian jatuh di area pegunungan. Indikasi ini bukan tanpa bukti. Indikasi ini diperkuat oleh temuan visual dari helikopter, tepatnya adalah helikopter TNI Angkatan Udara maksud kami, yang melakukan pantauan udara di lokasi pencarian. Jadi helikopter TNI AU ini mengidentifikasi adanya titik api dengan intensitas yang cukup besar. Yang diduga ini merupakan bekas ledakan atau dampak kebakaran pasca kejadian. Temuan ini akhirnya menjadi petunjuk awal bagi tim pencarian dan juga pertolongan untuk bisa memfokuskan area penyisiran di sektor terkait. Kemudian, informasi lapangan pastinya juga didukung oleh keterangan dari sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi pegunungan. Jadi, warga setempat ini mengaku mendengar ada suara ledakan dan juga melihat ada tanda-tanda api di area pegunungan tersebut. Nah, akhirnya kesaksian masyarakat ini masih dalam proses verifikasi oleh petugas dan pastinya akan dikonfirmasi melalui pendekatan teknis dan juga analisis data di lapangan. Lalu, bagaimana dengan cuaca ketika pesawat kehilangan kontak? Jadi, cuaca ketika pesawat ini hilang kontak dilaporkan dalam keadaan sedikit berawan dengan visibilitas yang relatif masih dalam batas operasional. Meskipun demikian, faktor cuaca tetap menjadi salah satu parameter yang akan dievaluasi dalam proses investigasi untuk menilai potensi pengaruh terhadap operasi penerbangan.
Otoritas menegaskan seluruh dugaan ini masih bersifat sementara pemirsa, jadi belum bisa dijadikan kesimpulan akhir sebelum dilakukan identifikasi lokasi secara langsung serta pengumpulan data teknis lebih lanjut. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, tentunya yang pasti pemirsa penasaran adalah bagaimana perkembangan terkini pencarian. Jadi perkembangan terkini pencarian setelah melalui proses pencarian selama hampir 1 hari di pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, serpihan pesawat berhasil ditemukan. Serpihan pesawat yang berhasil ditemukan ini adalah badan pesawat, ekor pesawat, kemudian juga jendela dari pesawat ini seluruhnya sudah berhasil ditemukan. Meski demikian hingga saat ini tim SAR masih terus melakukan proses pencarian karena ternyata 10 korban masih belum ditemukan. Adapun salah satu hal yang pastinya bisa dipastikan adalah dengan ditemukannya serpihan pesawat, maka titik koordinat dari pesawat tersebut sudah bisa dipastikan. Jadi area pencarian juga sudah difokuskan ke 4 titik saat ini, yaitu ada di pegunungan. Nah, karena memang pegunungan ini situasinya cukup berbahaya, medannya ini cukup terjal, maka yang menjadi fokus pencarian dari tim SAR ini adalah melalui jalur udara. Meskipun demikian, jalur darat juga masih terus dilakukan karena total saat ini untuk seluruh personil yang dikerahkan ada total 1.200 personil SAR. Ini dikerahkan baik melalui jalur darat maupun jalur udara. Dan tentunya kita akan sama-sama menanti ya, karena yang menjadi prioritas dari tim SAR saat ini adalah bagaimana agar ke-10 korban yang menaiki pesawat tersebut kemarin masih dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Dan juga diharapkan cuaca ini mendukung karena kalau pagi hari tadi sempat hujan pemirsa, tapi semakin siang cuaca di area lokasi titik koordinat jatuhnya pesawat ini disebutkan semakin membaik, namun yang menjadi kendala adalah kabut yang cukup tebal di area tersebut. Oleh karena itu kita harapkan proses pencarian ini bisa berlangsung dengan baik dan pastinya korban ini bisa segera ditemukan. Dan pemirsa, pada intinya proses pencarian dan investigasi masih terus berlangsung. Sama-sama kita harapkan para korban ini bisa segera ditemukan dan tentunya perlu ada evaluasi mitigasi agar memang kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Metro Siang akan segera kembali usai jeda dengan beragam informasi lainnya. Download Metro TV Extend sekarang.